Kantor Malioboro, fakta unik mengenai Jogja adalah ternyata makanan Jogja itu bersifat manis karena di sekeliling Jogja ini dulunya banyak perkebunan tebu dan gula saat itu dipandang sebagai makanan rakyat yang punya privilege di atas alias orang kaya. Makanya untuk menunjukkan sebuah strata sosial, makanan itu dibuat manis. Karena kalau makanan itu manis menunjukkan bahwa itu masakan orang kaya. Ini adalah Jalan Pasar Kembang tepat di area Malioboro, karena di belakang sini kan ada stasiun Tugu. Ternyata pemerintah zaman Hindia Belanda waktu itu ketika membangun sebuah proyek, misalnya kayak stasiun, mereka itu juga menciptakan sebuah lokalisasi, makanya disebut sebagai Jalan Pasar Kembang. Kenapa ada lokalisasi? Karena pemerintah bisa mengutip pajak, sehingga perputaran uang itu balik lagi ke pemerintah Belanda. Yang di belakang itu yang Chemist Drugs adalah salah satu bangunan tertua di Malioboro sekitar awal 1900-an. Masyarakat Jawa atau Indonesia pada umumnya dia tidak mau berobat ke farmasi atau ke dokter. Jadi dia makan makanan herbal kayak kunyit, kayak beras kencur. Nah, toko ini adalah farmasi yang menjual obat-obat kimia yang biasanya digunakan oleh etnis Tionghoa ataupun Belanda untuk membeli obat. Ini adalah toko buku zaman dahulu di zaman Belanda dan juga sempat sebagai tempat percetakan. Namun sekarang dialihfungsikan menjadi Perpustakaan Nasional Jogja. Nama Malioboro sendiri artinya adalah kembali ke pangkuanku. Jadi ketika seorang anak tumbuh berkembang menjadi dewasa, dia akan merantau. Nah, ketika merantau itu dia akan menghadapi begitu banyak godaan, tantangan dalam kehidupannya. Namun ada satu titik di mana dia akan kembali dan mengingat jati diri dan di mana dia berasal. Dan itu adalah Malioboro. Apa Inggris? You. Nah, itu masalah berjak. Sini masa nggak nyala. Banyak kecil biasanya suruh dimatiin. Bu. Langsung enak banget dari tangan ibunya dan gue sukanya nggak terlalu manis. Kuliner Pasar Kota Gede, banyak makanan tradisional yang cuma ada di sini. Kue-kue unik. Namanya Kipo, tradisional Kota Gede. Ini dari apa ya perbuat? Dari Ketan. Ambil. Ada wingko juga. Enak ini. Ada cenil. Mau cobain Kipo yang cuma ada di Kota Gede dari ketan. Enak. Hijau. Coba. Dalamnya kelapa ya? Iya.
Itu dia tadi Omah UGM yang menampilkan struktur dalam interior maupun eksterior khas Jogja di Kota Gede. Baik, kita mulai dari perkenalan dulu ya. Karena tadi sebenarnya saya udah perkenalan sama Mas Diki. Sama di sini juga ada. Sekarang kita lagi ada di ini Masjid Mataram Islam, berdiri sekitar abad 16. Masjid tertua di Jogja, dan lihat di area masjid itu kayak ada kolam. Dahulu ini adalah aliran sungai, jadi tujuannya untuk membersihkan kaki sebelum masuk ke area masjid. Lalu yang ini gapura masjid. Nah, kita bisa lihat unsur perpaduan antara Hindu dengan Islam dengan punden berundak di atas, dan ada betara kala. Lihat ya, nah ini dia betara kala. Kita sering banget melihat ini di candi-candi. Jadi meskipun kalau dalam konsep Islam segala sesuatu sosok yang berwujud tidak boleh, tapi kalau di sini kita lihat ada perpaduan antara konsep yang biasanya diusung oleh candi dengan tokoh-tokoh hidup seperti betara kala dan masjid di belakangnya. Kanjeng Panembahan Senopati itu bertahta mulai tahun berapa, kemudian wafatnya tahun. Namanya pohon kepol. Kepol. Jarang lihat. Buah apa nih? Sawo ya? Bukan sawo. Kepol namanya. Bijinya agak gede-gede. Manis rasanya. Oh, itu pintu pemakaman ya? Lukisannya maksudnya. Ini Panembahan Senopati ya? Dia raja pertama dari Mataram. Raja pertama dari Mataram. Ini nggak bisa masuk ya, karena itu botol. Ada ikan lelenya tuh. Ini fungsinya tempat pemandian kan? Bukan mandi. Kalau dulunya ini adalah tempat untuk mensucikan diri. Oke. Jadi untuk sebelum masuk ke masjid, wudhunya kan di sini. Nah, kemudian karena dari jalan sini ke masjid itu kan kotor ya kakinya. Nah, yang fungsi dari aliran sungai yang di depan itu untuk mencuci kaki. Kayak gitu. Nah, kalau di sini kelihatannya sih kayak nggak bersih ya, kayak kotor gitu, keruh airnya. Karena mungkin ada ikannya dan segala macam. Tapi kalau untuk mata airnya itu yang ada di sumur itu. Oh, ini mata air. Ini sumur kuno ya? Iya, ini dari awal masjid ini berada ini sudah ada mata air. Ini jadi ingat Silakan kalau misalkan ada jajanan pasar yang biasa aja ya. Sekarang juga masih ada. Kalau orang yang meninggal, ya kan? Ada orang yang meninggal, ada tradisi yang namanya berobosan juga. Jadi dia berjalan di bawah keranda. Itu keturunannya ya? Iya, itu keturunannya, cucu-cucunya kayak gitu, itu berobosan. Kalau sekarang kita nggak melewati keranda. Scary ride.
Ngeri kan, scary right? Jadi di kota gede itu kita memang akan memasuki lorok-lorok yang seperti labirin. Ya, yuk kita ke sini. Zaman dulu ini, dulunya adalah milik saudagar batik yang kaya raya, kayak gitu. Tapi ini memakai arsitek Hindia, Indies ya, Indies. Bisa dilihat dari bangunannya yang temboknya tuh tebal banget. Jadi ini kalau bisa dilihat dari batu batanya, dia tuh ada yang kalau biasanya kan begini semua nih. Nah ini ada yang masuk ke dalam. Jadi kan lebih tebal dalamnya. Makanya ini sampai hari ini pun masih bertahan, termasuk ada gempa itu juga tidak roboh kayak gitu. Dan ini, atapnya ini kan pendek banget. Salah satu yang paling menarik di Kota Gede areanya. Tapi ini kalau sudah masuk tidak akan bisa keluar lagi. Jadi pilihannya ada di teman-teman mau masuk atau enggak. Kita kembali masuk ya Bu Datu. Oke. Yuk kita masuk yuk. Ini salah satu ciri rumah Jawa zaman dulu. Ada cermin di depannya. Ada yang tahu nggak kira-kira untuk apa sih? Apa? Dandan. Mbak Kiki nggak tahu. Ini fungsinya untuk menolak bala. Oke, jadi ada dua cermin. Jadi mungkin setannya kalau melihat dia kaget ya, terus pulang lagi gitu. Di sini rumah di sini masih terjaga keasliannya. Jadi zaman dulunya rumahnya itu ya sini sama sini, kepemilikannya sama kayak gitu. Jadi di sini ada ruang privatnya, terus dia punya ruang sosial yang berupa pendopo kayak gitu. Kalau ini sih udah nggak ada ya, tapi bisa dilihat yang masih ada pendoponya. Ini udah nggak dihuni ya? Beberapa sih beralih fungsi. Tadi ini kertas di sini. Kertasku di situ. Nitip bentar ya Mbak. Lagi ikut walking tour. Ini rumah apa? Pintu ya, jadi ada pintu untuk tamu, untuk pribadi, dan mungkin untuk itu yang di ujung sana yang untuk orang pekerjanya. Jadi nggak mesti selalu di sana. Pemiliknya satu orang, jadi ini satu rumah. Jadi satu rumah, jadi satu keluarga itu entah mungkin ada anaknya atau apa, itu nanti perbagian. Ini nanti bisa dilihat, ini tiap rumah dia ubinya beda-beda ya. Dari yang di jalanan ini. Jadi buat penandanya ya Mas? Sebenarnya ini bukan jalan ya, ini termasuk ruang privatnya mereka, tapi dipakai untuk jalan. Soalnya kalau enggak nanti orang kota ini nggak punya jalan. Gitu. Dan seperti yang saya bilang, kalau di rumah zaman dulu ada ruang privatnya dan juga ruang pendoponya. Ruang pendoponya adalah yang
pendopo seperti itu. Kayak kafe tadi itu ruang pendoponya. Yang ini nggak ada karena mungkin sudah dijual ya. Investasi orang Jawa pada zaman dulu membangun pendopo karena bisa dijual bangunannya aja, tanahnya masih tetap milik mereka kayak gitu kan, karena bisa dibongkar pasang. Kalau sekarang sih ini sudah kepemilikannya bukan satu keluarga lagi, tapi kalau zaman dulu dari ujung sana sampai ujung sana adalah milik satu orang. Jadi aja pada sekarang masih saudaraan ya, Mas? Nanti bisa dibuat untuk ngajar. Ini yang namanya gang rukunan itu. Ada 2 pintu di sini sama di sana, itu yang disebut between two gates, atau kalau dalam bahasa Jawanya apa ya, saya lupa, ketok. Ada nggak sih? Nggak ada. Pokoknya intinya adalah 2 pintu yang saling bertemu. Kayak gitu. Nah, kalau sekarang sih karena kepemilikannya sudah kalau dulu adalah kerajaan kan selalu dikelilingi benteng, entah untuk melindungi dari serangan musuh atau apa itu kan ada benteng. Ini bagian dari Mataram Islam. Dari Mataram Islam. Kita mencoba jamu Gacaraki, udah 4 generasi. Kunyit, pom-pom. Kalau berarti